لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun wal hadirat, para bapak, para ibu, adik-adik yang berbahagia yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur yang mana Allah masih menetapkan pada kita di atas kenikmatan lahir dan batin, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis taklim, diberikan kemampuan untuk menghadirinya, ditetapkan di atas iman dan Islam, maka semuanya merupakan anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Semoga Allah Ta'ala menetapkan kita di atas al-haq, di atas tauhid dan sunnah sampai kita bertemu dengannya sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Para bapak dan ibu yang berbahagia, yang semoga selalu dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini membawa misi, membawa tugas yang berat, yaitu berupa al-ubudiyah, yang berupa ibadah, yang mana Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-Quran. Allah memberikan tawaran kepada langit, kepada gunung, kepada bumi untuk memegang tugas sebagai khalifatul ard. Semuanya enggan. Fa'aba ayyahmilnaha fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minhal insan innahu kana zaluman jahula. Allah SWT menyebutkan seluruhnya itu ditawarkan tetapi enggan untuk memikul beban tugas tersebut. Manusia bersemangat dan segera saja menyambutnya. Innahu kana zaluman jahula. Allah menyebutkan sesungguhnya manusia itu memiliki sifat zalim, lagi banyak jahil. Itu sifat kita yang telah bersedia untuk menanggung beban khalifatul ard ini, maka tugas itu wajib kita tunaikan berupa al-ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah agar mereka menyembahmu, ay wahiduni, yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Bapak Ibu, karena itu mengingat tugas kita yang sangat berat, maka hendaknya kita senantiasa menjaga keikhlasan yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan hendaklah dilandasi dengan al-ikhlasun niyah lillah, keikhlasan niat karena Allah. Kan hal itu akan membuahkan pahala yang besar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya, dan seorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika niatnya benar, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Demikian maka semua tugas yang diemban oleh seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia akan ditanyai tentang 4 hal. Hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan.
Sejak dia balik sampai wafat, apa yang dia telah tunaikan berupa ketaatan ataukah berupa maksiat. Wa an sababihi fima abla, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima amila, ilmunya untuk apa dia gunakan. Ilmunya untuk apa dia gunakan. Ilmu yang dimaksud ilmu yang terkait dengan masalah diniyah, perkara agama. Dia menuntut ilmu ataukah tidak? Dia memanfaatkan untuk beramal soleh ataukah tidak? Akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang lain ditanya satu hal, umurnya, masa mudanya, tentang ilmunya. Yang terakhir tentang hartanya. Ditanya dua hal, dari mana dia memperoleh dan untuk apa dia gunakan. Untuk apa dia belanjakan. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, keletihan kita, rasa capek kita, usaha kita setiap hari berjuang, berbuat, maka hendaknya kita mempertimbangkan, menghitung-hitung apakah dia bermanfaat untuk kita dunia maupun akhirat, ataukah hanya untuk dunia saja. Maka hendaknya kita berusaha dan meniatkan karena Allah. Dan termasuk yang kita kerjakan di sore hari ini, kita telah meluangkan waktu menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan saudara kita yang kita cintai karena Allah, hadir mendengarkan firman Allah maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu insya Allah akan menambah kebaikan dan beratnya timbangan kita di sisi Allah, sebagai hujjah, sebagai alasan kita menjawab ketika ditanya untuk apa umur kita, untuk apa usia kita. Yang umur itu Bapak Ibu, para ulama menyebutkan umur itu adalah lembaran-lembaran waktu siang dan malam hari, itulah umur. Lembaran siang tertutup diganti malam, malam tertutup kembali siang. Dan itulah lembaran-lembaran yang terus terbuka dan tertutup untuk kita, yang di penghujungnya akan ditutup selamanya. Dan itu yang akan kita terima sebagai catatan kita di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang berbahagia rahimani wa rahmatullah, maka hendaknya kita berbahagia dengan ketaatan yang kita laksanakan, dan hendaknya kita sedih dan muhasabah ketika kita melakukan keburukan dan berusaha mengganti keburukan dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa adbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskan keburukan tersebut. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita tetap istiqomah di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas siratal mustaqim, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada Kitab Thaharah dalam Kitab Bulughul Maram. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menempatkan satu bab, ya, setelah babul ghusli wa hukmul junub, tentang mandi dan hukum junub, maka beliau menempatkan babut tayammum, bab tentang tayamum. Dan terkait dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan dalam kitab ini merupakan kitabul ahkam, adilatul ahkam, dalil-dalil yang terkait dengan hukum. Maksudnya hukum-hukum yang bisa dilaksanakan sebagai sebuah ibadah. Karena itu penting sekali bagi orang beriman, kaum muslimin, mengetahui nas-nas dalil tentang hukum di dalam kita melaksanakan agama kita. Bukan sekedar kita ikut-ikutan tanpa mengetahui dasarnya. Walau tidak semua kita diwajibkan untuk menghafalnya, tetapi minimal kita mengetahuinya, sehingga kita memiliki hujjah di sisi Allah bahwa kita telah menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis yang ke-121.
122 dan 123. Sore hari ini kita melanjutkan pada hadis yang ke-124. Wa an Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhuma qala. Dari Amr bin Yasir, semoga Allah meridhai keduanya. Qal ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu pernah mengutusku, yaitu mengutus sahabat Amr bin Yasir. Beliau mengutus Amr bin Yasir fi hajatin pada sebuah keperluan. Tidak disebutkan keperluan apa, tapi disebutkan tentang fi hajatin, sebuah keperluan yang berbentuk nakirah. Nakirah itu berbentuk sesuatu yang tidak dijelaskan secara nyata apa tugas beliau itu. Wajtanaitu, maka aku ini junub, ini terkena junub pada saat dalam safar itu. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapati air. Fatamarraktu bisa'idi kama tamarragu ad-dabbah. Lalu beliau memiliki pandangan karena tidak mendapati air saat junub itu, maka beliau bergulung-gulung, berguling-guling di tanah atau fiturab, yaitu di sana, yaitu tanah yang seperti berpasir, yang itu jarang turun hujan, maka beliau berguling-guling di tanah kering tersebut. Bisaid, said itu adalah debu atau tanah. Kama tamarrugu dabbah, sebagaimana binatang itu bergulung-gulung atau berguling. Summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu dzalika. Lalu saya menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan saat junub saya tidak mendapati air, lalu aku berguling-guling. Aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfika an taqula biyadaika hakada. Sesungguhnya cukuplah bagimu wahai Amr, engkau antakula di sini maksudnya adalah antaf'ala. Engkau melakukan hal seperti ini, yaitu beliau Nabi SAW memberikan contoh menepuk kepada tanah dengan dua tangan beliau. Hakada. Summa daraba biyadaihi, lalu Nabi memukul dengan dua tangan beliau itu al-ard, bumi, menepuk bumi atau tanah, darbatan wahidah, dengan sekali tepukan. Ditepukkan di tanah sehingga kedua telapak tangan beliau membawa sisa-sisa debu yang bersih, itu yang digunakan untuk tayamum. Tsumma masaha as-simala 'alal yamin, lalu Nabi sallam mengusap tangan kiri beliau itu pada tangan yang kanan, punggung tangan kanan, karena yang dalam sudah menepuk tanah sehingga menjadi suci. Maka beliau mengusap yang tangan kanan dengan tangan kiri beliau. Wa dhahira kaffaihi wa wajhah, yakni punggung tangan kanan. Demikian terbalik, yang kiri mengusap yang kanan, yang tangan mengusap yang kiri, punggung tangan, kemudian mengusap wajah beliau. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim. Urutan tayamum yang ini merupakan hadis yang sahih, rawahu Bukhari dan Muslim, dengan lafaz Imam Muslim. Urutannya adalah beliau mencontohkan sebuah kaifiyah tata cara tayamum yang beliau sebutkan sendiri. Yang pertama, setelah menepuk, beliau mengusap punggung telapak tangan kanan, lalu tangan kiri, dan kemudian mengusap wajah. Biasanya kan wajah dulu. Ya, dalam hadis yang lain sama, dan itu diperbolehkan selama itu hadisnya sahih dan Nabi memberikan contoh, maka itu bisa dilakukan. Hadis yang ke-125. Wa fi riwayatin lil Bukhari, adapun dalam satu riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, maka Nabi menepuk, memukul pada bumi dengan telapak tangan beliau.
Wa nafakha bihima, lalu beliau meniup kedua telapak tangan, disebul. Artinya sesuatu yang besar berupa kerikil atau yang kasar itu bisa jatuh ya dengan ditiup, sehingga yang tersisa adalah sesuatu yang lembut. Nek grendel-grendel ageng-ageng gede didamel tayamum nggih padha kalih ngamplas. Wajahipun diamplas eman-eman nggih napa malih ibu-ibu sampun mundhut berjak kagem berdandan untuk suami ketika tayamum, maka bisa menyakitkan. Karena itu dikurangi kadar dari kekasarannya atau yang sesuatu yang tidak pantas, maka kemudian baru digunakan untuk tayamum. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mencontohkan lagi mendahulukan wajah setelah menepuk, meniup, lalu mendahulukan wajah. Wajah itu adalah batas antara rambut dan wajah ini. Itu maksimal ukurannya, betul ngantos di rambut atau batasan tumbuhnya rambut, sehingga diusap secara merata mulai dari pelipis ya atau nun sewu bathuk sampai ke bawah di janggut. Pripun nek enten jenggote bapak-bapak, nggih mboten napa-napa diusap kemawon ya. Karena sebenarnya di jenggot pun enten debune soalnya mboten ketok, tapi sebenarnya itu juga sebagai pelindung untuk seorang laki-laki sampai ujung dagu, sampai ujung dagu. Dan tidak harus sampai jenggot. Karena Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis yang lain, beliau itu sangat tebal lihyahnya. Sehingga Nabi memiliki lihyah yang tebal dan Masya Allah Nabi dianugerahi jenggot yang tebal dan hitam. Walau sampai beliau wafat hanya ada beberapa yang berwarna putih pada janggut beliau. Dan beliau mencontohkan begitu untuk mengusap wajah dengan debu yang suci. Riwayat yang pertama Rawahul Bukhari dan Muslim, tetapi dalam lafaz Imam Muslim Nabi mencontohkan tangan dulu baru wajah. Hadis yang kedua Nabi mencontohkan dan memerintahkan dengan berupa setelah menepuk menghilangkan kotorannya, lalu mengusap wajah, lalu kedua tangan. Ya, selama dalam nas dalil yang sahih, apa yang dilakukan Nabi itu adalah teladan contoh untuk kita. Dan itu diberikan oleh Nabi sebagai suri teladan yang boleh kita tunaikan. Dua hadis ini Bapak dan Ibu, mari kita ambil faedahnya. Namun sebelumnya kita pahami siapakah beliau Ammar bin Yasir yang meriwayatkan hadis yang mulia ini terkait dengan sebuah hukum, sebuah ahkam yang datang dari Nabi SAW, dan itu merupakan amanah yang harus disampaikan dari Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, ketika Allah merintahkan kepada kita, fa in kuntum junuban fatahharu, ketika Anda junub wajib bagi Anda untuk bersuci. Dan ketika kita itu junub dalam kondisi tidak ada air, maka Allah merintahkan yakni fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian itu tayammum dengan sa'idan thayyiba, debu yang suci. Allah merintahkan kepada kita ketika tidak mendapati air, ketika dari belakang atau ketika junub, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah Anda bersuci tayammum dengan debu yang suci. Perintah Allah Ta'ala dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia. Karena itu fungsi hadis Bapak dan Ibu, dia adalah sebagai tafsilul Quran. Hadis itu fungsinya sebagai penjelas, perinci dari Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang sempurna, yang mujmal, sempurna dari semua sisinya. Karena Al-Quran itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ma faratna fil kitabi min syai', dan kami tidak lupakan satu urusan pun di dalam Al-Quran. Sempurna Al-Quran, semuanya ada di dalam Al-Quran. Sebuah kitab yang
tidak bisa ditandingi oleh kepandaian manusia dimanapun. Al-Quranul Karim. Allah menjaminnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran. Kesempurnaan yang tidak bisa ditandingi, sampai datang tantangan pun manusia tidak sanggup mendatangkan yang semisal walau satu surat. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika Anda ragu terhadap kebenaran Al-Quran, coba datangkan yang semisal Al-Quran walau satu surat. Sampai hari ini 1447 tahun sejak Nabi hijrah, boten wonten setunggalipun tiyang ingkang sanggup mendatangkan yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba panggil seluruh pembantu penolong selain Allah jika Anda orang yang benar. Tidak ada yang sanggup mendatangkan. Karena itu kesempurnaan Al-Quran merupakan kesempurnaan dari sisi Allah Ta'ala. Dijelaskan Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih ini sebagai barometer ukuran kebenaran sebuah amal. Amal dihitung benar makana ala sunnah. Sebuah amal itu menjadi benar ketika dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka sunnah itu sifatnya dia bersifat, ada yang wajib, ada yang mustahabbah. Makna sunnah dalam kaidah fikih memang kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan gak apa-apa, itu sunnah secara fikih. Tapi sunnah secara makna istilah, dia adalah apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan yang berupa perbuatan atau ucapan atau takrirnya Nabi SAW, maka itulah sunnah. Dan dia bersifat ada yang wajib, seperti salat, kaifiyah salat, maka dia wajib untuk kita tunaikan. Sunnah dalam salat itu wajib. Salli kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kalian melihatku salat. Demikian pula masalah tayamum, Bapak Ibu. Masalah tayamum ini dia sesuatu yang harus ditunaikan, kaifiyahnya sesuai dengan paket yang diajarkan Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Yasir, beliau adalah Abul Yaqzan bin Yasir yang merupakan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Keluarga Yasir ini disiksa oleh orang kafir Quraisy di awal Islam. Tatkala Nabi SAW masih berada di Makkah dalam kondisi lemah, maka Nabi melihat keluarga Yasir ini disiksa oleh tuannya karena masih sebagai budak, dan Yasir saat itu masih remaja, dan ibunya Sumayyah itu meninggal dalam keadaan disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ketika Nabi melihat keluarga Yasir disiksa itu, beliau hanya mengatakan sabron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah, karena kondisi memang dalam kondisi lemah, karena surga ya, Nabi SAW memberikan kabar gembira surga akan menunggu, ini menanti kalian. Bersabar di atas ujian yang berat di awal-awal Islam. Sahabat Amr bin Yasir ini menemani Nabi SAW dalam berbagai peperangan. Sejak awal perang Badar beliau mengikuti Nabi SAW. Bahkan sahabat yang awal-awal ikut hijrah di daerah Habasyah, awal-awal hijrah bersama para sahabat yang lainnya ke negeri Habasyah, termasuk Ja'far, termasuk Utsman dan sahabat yang lainnya, ini pernah ke negeri Habasyah lalu hijrah ke Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk sahabat yang usianya panjang, mengikuti perang-perang setelah Nabi SAW wafat. Beliau berada pada barisan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala berperang melawan para sahabat-sahabat yang lainnya yang mengikuti ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat yang lainnya. Nabi mengkabarkan, engkau akan dibunuh oleh orang yang melampaui batas. Dan benarlah sahabat Amr bin Yasir ini, beliau wafat pada perang Siffin antara sahabat Ali dan peperangan-peperangan melawan sahabat yang lainnya yang menginginkan ya ini tuntutan-tuntutan di dalam peperangan tersebut. Tetapi beliau wafat pada usia 93 tahun. Seorang sahabat yang sudah tua tapi masih bersemangat di dalam berjihad fisabilillah. Ini sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma, karena bapaknya seorang sahabat pula
yang meninggal di atas keimanan. Semoga Allah meridai keduanya. Dalam hadis yang mulia ini, sahabat Ammar bin Yasir, beliau junub dan lalu mencari-cari air tidak mendapatinya. Beliau berijtihad. Inilah ijtihadnya para sahabat. Beliau berijtihad mengkiaskan debu itu sama dengan air. Beliau tahu kalau bersuci dengan air, mandi junub, mandi besar. Beliau sudah memahami dan belajar dari Nabi SAW. Tapi ketika safar, barulah terjadi satu kasus yang belum diajarkan Nabi. Beliau mengkiaskan untuk bersuci ini berarti karena kalau air harus merata dari atas sampai ke bawah, ini nggak ada air, yang ada debu. Maka beliau mengkiaskan saya harus meratakan tanah dari atas sampai ke kaki. Ini pun cara nek diuluk-uluk kali tangan niku nggih lepek kabeh. Akhirnya piyambakipun nggih glundung-glundung. Beliau bergulung-gulung di tanah. Maksudipun ben rata. Nginggil sampai kaki niku rata kenging debu berarti sudah. Itulah mandi junub seperti kita mandi dengan air diratakan. Itu ijtihad Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau melakukan ini. Tapi masih ragu-ragu. Datanglah beliau pulang ke kota Madinah dan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan hal ini. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya cukuplah bagimu, yakni dengan melakukan seperti ini. Beliau memukul dengan kedua tangan di bumi, sekali pukulan, sekali tepukan, menepuk sekali. Lalu apa yang beliau lakukan? Nabi SAW memberikan contoh, lalu mengusap punggung tangan kanan. Yang didahulukan tangan kanan. Inilah yang merupakan sunnah dari Nabi SAW, at-tayammun. Nabi selalu mendahulukan dalam kebaikan niku ingkang kanan, Bapak Ibu. Bersalaman tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, karena itu tempat yang tidak baik. Demikian untuk berangkat keluar rumah kaki kanan. Itu menunjukkan pada kita hal-hal yang baik. Makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan. Itu merupakan sunnah dari Nabi SAW. At-tayammun, beliau menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Demikian pula dalam hal tayamum, maka Nabi mendahulukan yang kanan, diusap dengan tangan kiri. Sebagaimana kita berwudu mendahulukan kanan, dibasuh dengan air dengan diusap tangan kiri. Kemudian sebaliknya, yaitu tangan kiri dengan tangan kanan, wa dhahira kaffaihi, maksudnya kedua telapak punggung tangan kanan itu diusap. Kanan dan kiri diusap. Wa wajahahu, lalu kemudian mengusap wajah beliau. Mengusap wajah mulai dari pelipis sampai ke bawah, ya. Dengan berapa kali? Sekali, Bapak Ibu. Dengan sekali usapan, maka itu sudah sah untuk tayamumnya. Jadi dia sudah hilang dari sisi hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar dengan syarat tidak mendapati air. Nek dereng wonten toya, sulit dicari, maka bolehnya tayamum sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir yang beliau diperintahkan Nabi, cukup bagimu dengan tayamum. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Hadis yang sahih ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tetapi dengan lafaz Imam Muslim. Sedangkan hadis yang kedua 125, riwayat Imam Bukhari, Nabi memberikan contoh wa daraba bi kaffaihi al-ardh, beliau memukul, menepuk dengan kedua tangannya di tanah, kemudian meniup, lalu mengusap wajah, baru kemudian telapak tangan. Batasan telapak tangan Bapak Ibu, ulama menjelaskan itu adalah pergelangan. Boten ngantos sikut nggih. Tayamum boten ngantos sikut. Terus dibolak-balakne ping 3 mboten. Ada sebagian orang kita melihat tayamum niku dilebihkan. Ya, dalam hal ini itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang mencukupkan itu hanya di punggung telapak tangan kanan. Maka itu mencukupinya. Adapun melebihkan sedikit, hal itu bukan sesuatu yang dilarang. Sebagaimana berwudu melebihkan, ya, dari siku melebihkan sedikit, hal itu tidak dilarang. Tetapi batasan yang cukup secara syar'i itu adalah
pergelangan tangan. Cukup itu dilakukan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Apakah setelah tayamum ini perlu untuk tayamum yang kedua? Boten. Seorang yang junub yang dengan tayamum ini dia sudah cukup, dia suci dari hadas kecil maupun junubnya. Cukup. Siapakah yang boleh begini? Satu, orang yang benar-benar tidak mendapati air. Yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit parah dan memang pantangan kalau menyentuh air dia malah ciloko, niku pareng menggunakan tayamum. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah mungkin sering melakukannya ketika sakit ya, dan tidak bisa menggunakan air karena mungkin berbahaya, maka bolehnya kita bertayamum. Bapak Ibu, bagi orang yang sakit maka tidak dibebani dia harus mencari tanah yang banyak, dibawa tanah sak ciduk atau apa, tidak ya, cukuplah apa yang ada di sekitar penjenengan. Ketika tidur di tempat tidur di dekatnya ada meja, biasanya pun meja niku lek wonten bedhuke nggih, bedhug niku pareng jenengan ambil dengan plek di meja itu sudah mencukupi. Atau bahkan di tempat tidur yang bawah yang jarang digunakan untuk ya, itu pun berdebu. Atau di tembok Bapak Ibu, kadang di tembok. Bagi rumah kita ya yang tidak ada AC-nya itu biasanya dinding-dinding itu memang banyak debu. Mboten usah duka omah kok bleduk tok, itu manfaat dengan kagem tayamum. Jagani niki nek tayamum benjing. Omah atau diresi ini jagani yang benjing tayamum. Padine. Ya, jadi bolehnya di dinding ketika sakit, di dinding. Mungkin di rumah sakit itu bisa ditepukkan di dinding, di jendela, di meja. Jadi yang manalah yang bisa kita mudah untuk menjangkaunya. Mboten kudu digawakne sak ember iki lho lemah. Ajeng tayamum mboten perlu ya. Mboten perlu. Nah, mungkin ada yang bertanya, lho mboten wonten bledug iku resik banget. Apa perlu dipiuri tengah meja? Ya, mboten perlu. Itu cukuplah apa yang dilihat nampaknya tidak ada, itu sebenarnya ada tipis sekali dari debu. Wah, enten wedak. Wedak dipiuri nang meja ngoten pripun? Bapak Ibu, yang maksud sa'i dan thayyibah itu adalah debu yang suci, dan sifat suci itu adalah sifat asli dari debu itu yang tidak berwarna dan tidak berbau seperti air. Air yang suci, ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan itu yang murni, boten berbau, boten berasa, boten berwarna, itu bagi air. Tapi pun debunya mambu. Debune mambu niki berarti nggih pados lintune. Iki ambune rada mboten anu, berarti enten sesuatu niki. Dupa niki cecak sing mampir napa lintune. Carilah sa'i dan thayyibah itu sesuatu yang memang benar-benar dia bersih, tidak ada sesuatu yang mengotorinya, tidak berbau. Nggih. Berarti saged jenengan padosi di sekitar tempat tidur atau mungkin di lab. Kecuali darurat, ketika saat sakit sekitarnya memang benar-benar bersih, bahkan ber AC, mboten enten napa-napa niki pripun, dia bisa mengambilkan mungkin kertas atau mungkin kain ya, ditepukkan di tempat yang berdebu dan dibawa ke tempat orang yang sakit niku. Yang sakit bisa mengambil sebagian dari yang di kain atau di kertas itu untuk tayamum niku sakit. Atasipun darurat jika di sekitarnya mboten wonten dipendhetaken debu. Mboten pendhet sak tangan gitu debu. Mboten, tetapi dengan alat saja, dengan kertas yang cukup itu bisa membersihkan. Dalam pesawat. Nah, ini di dalam pesawat. Di pesawat niku memang mboten enten toya nggih. Dan sering dan pernah kita lakukan di pesawat, ternyata saya tengok memang benar-benar bersih. Pun AC
Ruwesik niku pripun carane? Bismillah tawakal. Entene kursine ngarepe niku mau. Lha pripun mlampah teng kamar mandi mboten enten toya. Nggih, namung tisu teng mriku entene. Terus di depan ya sudah entene dinding pesawat atau dinding kursi sing wonten ngajeng panjenengan niku saged panjenengan kagem tayamum. Dipuwandeng tenan kok. Mboten enten debune lho. Bismillah. Dengan bismillah. Tapi apakah saking ngajri kadang tiang niku wah wedi lek batal. Kuning kono mboten enten toya, gek yo ruwesik mboten enten debu, tak tahan wae ben mboten anu, ben mboten buang angin. Iku malah bahaya, Pak. Kembung niku gitu. Malah bahaya niku. Nggih jenengan pun tak biasa mawon, tapi nggih atos-atos wae teng pesawat niku ruwengket tiange ngoten niku. Nek buang gas nggih, Pak. Ngatos-ngatos. Nggih. Kursi di depannya boleh nih depannya karena masya Allah bagi pesawat yang ekonomi ngerawas tinggi ruwengket lingkuh niku jan mau ngepet mboten luwapang ngoten mboten mau ngepet semua sak wontene panjenengan gunakan untuk bertayamum. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini sebuah dalil hukum yang bisa kita jadikan pegangan untuk beramal. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yakumu tayammum maqamal wudu'i lis-salati wa ghairiha minal ibadat. Satu faedah yang besar yang bisa kita ambil bahwa tayamum itu menggantikan atau menggantikan posisi wudu yang digunakan untuk sholat dan juga untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sholat itu tidak akan diterima kecuali dengan suci, dan suci itu dengan berwudu ataupun mandi besar, dan solusi bagi yang tidak mendapatkan air adalah tayamum. Maka cukup dengan tayamum cukup untuk sholat dan juga digunakan untuk baca Al-Quran, untuk umroh, untuk haji jika memang tidak didapati air. Yang kedua, at-tayamum darbatun wahidah lil wajhi wal kaffaini jami'an. Wa ma adahu imma dhaifun aw mauqufun la yu'aridu bihi lil hadisil marfu. Yang kedua, tayamum itu dengan sekali tepukan. Dengan sekali tepukan niku sampun mencukupi. Ya, ini mencukupi untuk digunakan bersuci. Lil wajhi wal kafain yang digunakan untuk wajah dan dua punggung telapak tangan. Wa ma adahu dan selain yang itu, selain sekali tepukan, imma dhaifun au mauquf. Jika selain sekali tepukan ada hadis yang menyebutkan dua kali tepukan, di bawah ada jadi dua kali tepukan atau lebih, maka itu adalah hadis yang mauquf. Hadis mauquf sebagaimana perkataan Al-Imam Baiquni rahimahullah, wa ma adaftahu ila ashabin min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Dan apa yang Anda sandarkan kepada sahabat, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu adalah hadis yang mauquf. Hadis yang berhenti pada sahabat saja, tidak muttasil kepada Nabi, maka itu hadis mauquf, tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Maka selain dari ini dia adalah hadis yang mauquf. Yang sahih itu sekali tepukan. Sebagaimana hadis yang marfu yang setelah kita baca dua hadis barusan. Yang ketiga, jawadul qiyas wal ijtihad fil masailil ilmiyah. Bolehnya bagi kita itu mengkiaskan dan berijtihad di dalam masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah yang membutuhkan ilmu, masalah ilmiah. Dan ini Bapak Ibu dilakukan oleh para ulama kita, para masyayikh, para ahli hadis, ahli fikih yang mereka telah beristimad dengan menggunakan qiyas dan ijtihad di dalam menggali potensi kandungan dalam sebuah hadis sehingga kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah mereka simpulkan tersebut.
Maka termasuk sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang alim, sahabat yang pandai, yang menyertai Nabi kemana Nabi berjalan, berdakwah, berperang, dia mengikutinya. Sehingga sahabat Ammar termasuk sahabat yang mulia yang diberikan ilmu. Maka beliau berhak untuk berijtihad. Namun Bapak Ibu, batasan-batasan bolehnya seorang muslim berijtihad itu adalah apabila mereka diberikan ilmu, yakni dari kalangan para ulama kita, yang mereka orang-orang yang alim, menghafal Al-Quran, yang paham beserta tafsirnya, menghafal ya, banyak hadis beserta periwayatannya, memahami kaidah-kaidah fikihnya, itu para ulama kita. Adapun kita berijtihad hanya dalam masalah-masalah yang kita mampu. Dalam hal apa? Dalam masalah seperti yang dilakukan sahabat Ammar. Wah, tidak ada air, berarti saya harus begini. Nah, ini adalah ijtihad pribadi. Kecuali ada kesempatan kita bertanya kepada ahli ilmu. Karena Allah memerintahkan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang diberikan ilmu, jika Anda tidak mengetahuinya. Jika tidak ada kesempatan bertanya dan kita harus melaksanakannya, waktu sholat mau habis, tidak ada air, sementara kita begini dan tidak tahu, maka kita beristimbat dalam hal ini. Atau beristimbat mungkin dengan waktu sholat mau selesai, hanya ada air yang sedikit, kira-kira cukup ya atau tidak buat berwudu? Ya sudah, bismillah, darurat, maka dengan berwudu hanya dengan air dalam gelas misalnya pun, diusuk-usuk, diratakan, insya Allah ya, itulah ijtihad bagi seorang muslim yang boleh. Adapun dalam masalah penggalian dalil, istimbat dalil, maka itu adalah para ulama kita. Yang keempat, wujubu tayammum lil junubi alladhi yafqidul ma. Wajibnya tayamum bagi orang yang junub dan dia tidak mendapatkan air. Wajib. Hukumnya wajib. Kasus sekarang, dia tidak mendapati air lalu dia bertayamum, lalu sholat. Maka ketika dia berjalan beberapa saat, ternyata ada air. Apa yang dilakukannya? Bapak Ibu, ketika setelah tayamum tadi dia menunaikannya dan itu sah, maka ketika mendapati air, ya tentulah menjadi berubah. Ketika waktu masih memungkinkan, hendaklah dia menggunakan air itu untuk mandi junub. Tetapi jika tidak mendapatinya, maka cukuplah tadi untuk tayamumnya. Jadi demikian, karena darurat. Wah, nek ngoten kowe nak bertayamum mboten usah golek banyu. Bertayamum golek ketemu banyu malih anu. Berarti niku mboten tenanan lek wados toya niku. Ketoke mboten toya udah tayamum aja, padahal di situ ada air, dengan niku baru ngakalin. Mboten pareng. Berusaha sungguh-sungguh mencari, bertanya-tanya, nek perlu ini mboten saged nggih. Google Map mboten saged madosi toya. Kalau madosi alamat bisa, kalau di tempat yang jauh di hutan atau di anu ini Google Map toyo teng pundi niki tanya. Ya. Ya itu berusaha mencari, kalau memang tidak ada maka bolehnya bertayamum, wajib hukumnya menghilangkan junub dengan tayamum. Yang kelima, istihbabu tadbikil amali liman yahtaju ilaihi fil ibadat. yakni disunahkan untuk menerapkan amal bagi orang yang membutuhkan kepadanya itu untuk ibadah. Maksudnya dikiaskan dengan sahabat Ammar bin Yasir, yakni disunahkan untuk langsung beramal sesuai dengan apa yang dia pahami itu. Karena memang tidak ada yang bisa kita tanyai dan darurat yang harus kita laksanakan, maka kita langsung merealisasikan praktek dari apa yang kita pahami itu supaya kita ya menjadi orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Bukan sekedar hanya menunggu, tidak, tapi kita benar-benar melaksanakannya. Seperti Ammar bin Yasir. Insya Allah Allah memaafkan dan menerimanya. Yang terakhir, qiyasul haidi wan nufasai alal junubi bi jawazi tayammum bi jami'il hadasil akbari al mujibinil ghusli. Yang keenam, dikiaskan bagi wanita yang haid
Dan wanita yang nifas baru melahirkan sama dengan orang yang junub berhadas besar, maka boleh bagi mereka itu tayamum. Bagi ibu-ibu haid, bagi ibu-ibu yang nifas, maka disamakan dengan junub, itu adalah hadas besar. Maka jika tidak mendapati air, membersihkannya adalah dengan tayamum. Boleh ya, bapak-bapak yang junub tidak ada air, tayamum. Ibu-ibu yang haid, yang nifas dan tidak mendapati air, ikut dengan tayamum. Bapak Ibu, ini adalah hukum dan aturan yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Walau mungkin kita belum bisa mengerjakannya, minimal kita mengetahui hukumnya, kewajiban ini, dan insya Allah pada suatu ketika memang kita membutuhkannya, kita sudah bisa mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Itulah manfaat kita mengetahui ahkam. Yang terakhir sebelum kita tutup, praktek dari apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW itu adalah menepuk sekali. Ini bismillah. Jangan lupa niat tayamum menghilangkan hadas. Ini buatan usah diunekke iki. Bismillah. Bismillah muni, tapi buatan nawa itu usolli nawa itu. Nah, tidak usah berniat begitu. An-niyatu fil qalb. Niat itu ada di dalam hati. Maka bismillah, tepuk di tempat yang berdebu. Ya, setelah bismillah dengan niat tayamum. Ditiup nggih Bapak Ibu. Atau kalau memang gede-gede nggih ben gogrok sing gede niku ditiup. Nah, setelah lembut maka panjenengan langsung bisa mengusapkan di wajah. Ya, di wajah sekali, lalu punggung tangan kanan sekali, punggung tangan kiri sekali. Masya Allah, selesai pun. Loh, pripun yang pertama tadi? Nabi mendahulukan tangan daripada wajah, pareng panjenengan mendahulukan itu. Setelah menepuk, ya, ditiup, tangan diriyenke, ingkang tangan kanan dipun riyenaken, tangan kiri dipun riyenaken, pungkasan membasuh, mengusap wajah sampai ke bawah. Ning sing rata nggih, napa malih sing irunge ra timbangir niku. Irunge bangir ngoten niku mengke ngriki mboten kenging. Diratakaken nggih sedaya sampai bawah. Nek irunge pesek kaya kula ngoten niku penak. Nggih mekaten nggih insyaallah panjenengan saged mencontoh dan melaksanakan. Kintenipun mekaten, dan itu contoh dari Nabi kita SAW yang pantas untuk kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang bagi kalian tinggalkanlah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih mengetahui dan berilmu untuk dasar beramal saleh. Legaten sebelum kita tutup, satu saja. Monggo. Nggih. Ada seorang yang malas di kamar mandi. Iya, di Masjidil Haram. Niku mungkin lek nelesi karpet di masjid. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu sebenarnya membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh karena kondisi darurat. Tetapi Bapak dan Ibu, kita lihat kondisi itu yang lebih mengetahui panjenengan. Panjenengan ketika memang benar-benar darurat dan tidak bisa, tidak harus begitu, maka hal itu boleh. Contoh, bagi seorang yang duduk di Masjidil Haram mungkin saking penuh sesaknya berjuta orang, melampah mawon badhe teng kamar mandi niku barangkali sulit Bapak Ibu. Jenengan mlampah mriku wih sek-sekan dugi mriku salate pun bar. Nyanipun nggih. Atau memang benar-benar Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sebatas kemampuan hamba. Ketika kondisi memang benar-benar sulit dan sudah berusaha, maka Allah akan memaafkan. Tetapi ketika dasarnya adalah malas, beda gitu. Malas itu bukan alasan, bukan darurat yang membolehkan sesuatu yang perkara yang darurat. Nggih, waras-warasen yo ngabot men nggone wadah
Kayak kamar mandi ini dadak mudun lebih ngoten, engko munggah wis kesel dengkule kesel dan seterusnya. Ya itu bukan alasannya. Yang penting dalam ibadah itulah al-ijtihad, kesungguhan di dalam beramal, maka itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang nyata. Al jazaa'u min jinsil amal. Kaidah para ulama, balasan itu sesuai dengan yang dikerjakan. Semakin berat penjenengan tantangan dalam beribadah, pahala jenengan semakin berat, semakin banyak, ya. Wabot melampaui tebih, ya Allah ngliwati ngiri, pahala jenengan ageng, dan apa kok males? Dugi mereka loh itu sholat yang berlipat ganda 100.000 kali nilainya. Demikian pula amal-amal ibadah yang lain tentu dilipat gandakan. Maka jangan sampai alasan ibadah tidak dikerjakan karena sebab malas. Itu bukan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati dan berusaha untuk menunaikannya atas dasar segenap kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang Anda bisa. Ditanya orang seperti itu. Yang sudah semampu nih jenengan oh dereng. Kalau males berarti beda posisi dengan orang yang semangat bertakwa dengan niat tenan. Waktu adzan wah batal. Segera berdiri dan bersegera menuju tempat berwudu. Jadi bertakwa semampunya itu dengan segenap kemampuan dan kemauan agar ini bernilai ibadah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang sifat malas ini itu disebutkan para ulama sebagai sifat yang tidak selayaknya bagi seorang muslim. Ya, seorang muslim sifatipun segep, rajin, bersemangat, kuat. Karena itu Nabi mengatakan al-mu'minul qawi yahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa bikullin khairun. Masing-masing punya kebaikan, tetapi Allah lebih cinta kepada mukmin yang kuat, semangat dan giat. Itu pun Bapak dan Ibu yang berbahagia, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.